Kalau kita mau bandingkan misalnya Abati Buya Al-Badar ini dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, beliau juga itu belajar di alam lain gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit terkait soal Buya Ar-Razi Hashim dan channel Al-Badar atau Al-Badar Channel. Jadi setelah kita melakukan pencarian dengan memfilter pencarian khusus ke channel dengan kata kunci yang berbeda-beda, kita tidak menemukan lagi channel Al-Badar ini. Apakah ini terkait setelah beliau berkunjung ke kediaman Habib Lutfi? Ini akan kita ulas, dan juga terkait soal guru beliau yaitu Abuya Al-Badar. Apakah ada kaitannya dengan ini? Kita akan ulas sedikit, kita akan bincang-bincang sedikit mengenai ini. Buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Oke, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal Buya Ar-Razi Hashim, saya mau menyampaikan dulu kelebihan beliau ya. Sebelum kita bahas soal channel Al-Badar, jadi saya pribadi kalau membandingkan semua ustadz trending, mulai dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Buya Ar-Razi Hashim, kemudian Gus Baha dan lain sebagainya, ada dua ustadz trending ini yang saya pribadi itu mengakui keilmuannya, yaitu Gus Baha yang bicara soal fikih, hukum, dan juga masih terkait juga ilmu tasawuf. Dan yang kedua adalah Buya Ar-Razi Hashim. Buya Ar-Razi Hashim ini kalau kita lihat ketika beliau ceramah itu hampir semua ceramahnya itu dengan sanad, dengan dalil. Dan ini yang membedakan beliau dengan ustadz-ustadz trending lain. Selain itu gaya bahasanya, cara penuturannya juga jauh lebih menarik dibanding ustadz-ustadz yang lain seperti Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari kelebihan beliau, sebenarnya banyak rumor yang beredar soal gurunya ini, yaitu Abuya Al-Badar, Abati Abuya Al-Badar, yang ternyata nama aslinya adalah Marzuki atau Marzuki. Nah, saya sudah pernah bahas terkait ini, tapi sedikit mau menyinggung dulu. Jadi banyak video yang beredar, bahkan itu hanya thumbnail sebenarnya, tidak ada videonya. Jadi beliau itu berkunjung ke Habib Lutfi setelah rumor mengenai pemahaman ismu ruh, nama ruh, bahkan tarekat baru atau apalah. Jadi intinya karena rumor tersebut kemudian bisa jadi kemungkinan beliau dipanggil oleh Habib Lutfi untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Dan kita tidak menemukan video soal perbincangan beliau langsung dengan Habib Lutfi, itu hanya thumbnailnya saja. Tapi itu memang betul terjadi. Nah, setelah itu channel Abuya Al-Badar, yaitu Al-Badar Channel atau channel Al-Badar itu hilang dari pencarian. Saya mencari beberapa kali itu tidak pernah ketemu lagi. Ada dengan nama yang sama tapi subscribernya di bawah 100.000, bahkan ada cuma berapa biji subscribernya. Nah, di sini kita bisa melakukan riset ringan. Jadi sebenarnya setelah itu dihapus dan beberapa ceramah beliau juga banyak yang dihapus soal ismu ruh, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Buya Ar-Razi Hashim itu menerima wejangan Habib Lutfi dan memutuskan untuk tidak melanjutkan kajiannya soal ismu ruh. Nah, itu yang kita tangkap, karena memang kajian-kajiannya di channel Al-Badar itu juga sudah dihapus semua. Dan dari sini kita juga bisa ambil pelajaran teman-teman terkait guru beliau. Jadi guru beliau itu yang namanya Abati Al-Badar, Maulana Abati Al-Badar, itu kalau kita lihat cara ngomongnya dan apa yang disampaikan itu banyak yang ngelantur. Saya pernah menyampaikan ini terkait soal
Nabi Khidir naik ke lantai 3 menyerahkan berkas ke Nabi Muhammad, itu sesuatu yang sebenarnya bisa saja terjadi, sangat mungkin terjadi. Hanya penyampaiannya yang menurut saya itu tidak terjadi. Yang menurut saya dalam kisah kewalian apapun itu tidak ada seleksi berkas. Kalau seleksi berkas itu orang mau daftar kerja, PNS dan lain sebagainya. Seleksi berkas ini yang menandakan bahwa beliau sebenarnya tidak jujur, bahkan menyembunyikan sesuatu ketika menyampaikan hal-hal tertentu. Dan terkait juga soal bahwa beliau sering jadi Marzuki ini sering ke alam lain, yaitu untuk belajar. Ini juga jadi pertanyaan, kalau dia betul melakukan itu dan pernah terjadi dengan dirinya, maka sebenarnya itu bisa dibuktikan. Dia bisa baca kitab atau tidak, bisa menerangkan isi kitab atau tidak. Dan faktanya ceramah-ceramahnya bukan membahas kitab, tapi sebenarnya dia bahas buku primbon-primbon dan lain sebagainya. Itu sudah pernah dibahas oleh channel lain. Dan kalau kita mau bandingkan misalnya Abati Buya Al-Badar ini dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, beliau juga itu belajar di alam lain. Jadi kalau teman-teman pernah dengarkan kisah Hashim Asy'ari, beliau itu belajar selama 120 tahun hanya dalam waktu 3 malam. Jadi satu malam itu beliau belajar langsung ke Imam Syafi'i, beliau belajar ke orang-orang yang sudah kita akui keilmuannya di alam lain, dan itu bisa dibuktikan. Jadi ketika Hashim Asy'ari itu kemudian diuji oleh mertuanya karena dia tidak yakin, karena aktivitas Hashim Asy'ari ketika berguru dengan gurunya itu hanya membersihkan rumah, mengurus kuda dan lain sebagainya. Tapi ketika beliau dites itu bisa terbukti. Nah ini sebenarnya kalau kita mendengarkan kisah-kisah misalnya apa yang disampaikan Abuya Al-Badar itu, bahwa dia belajar di alam lain, itu seharusnya harus bisa dibuktikan seperti kisah dengan kisah Hashim Asy'ari, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini. Jadi teman-teman sebenarnya mudah melihat penyampaian itu dengan kebohongan atau tidak, dengan fakta atau tidak, karena isim ruh sendiri oleh Ustadz Abdul Somad itu sudah dibantah dan dengan kata-kata la ya'lamuha illallah. Jadi nama lain itu, nama ruh kita itu tidak diketahui kecuali Allah sendiri. Nah teman-teman, mungkin itu ulasan singkat saja untuk pengantar saja setelah sekian lama kita tidak update soal materi-materi seperti ini. Buat teman-teman yang suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.